Tidak mungkin ada mediasi, kami tidak mungkin membukakan pintu mediasi, kami yang punya tanah. Pohon pinus dan kopi milik klien saya sudah rusak, pohon pinus sudah habis. Apa mau diharapkan lagi? Mediasi apa lagi? Dilakukan oleh Jorma Marbun ya, pada tanggal 9 Oktober 2021, yang mana sudah kita tindak lanjuti dan tersangka atas nama Alpon Tomboy Simbolon sudah kita lakukan penangkapan dan saat sekarang ini sudah kita lakukan penahanan di Polres Samosir. Kalau kronologisnya, selaku tersangka, dia melakukan penebangan pohon pinus ya di sekitar lahan yang di klien yang tadi disampaikan oleh pihak pelapor. Kemudian pada saat penebangan itu ibu-ibu itu ya berdatangan ada beberapa orang itu datang menyampaikan kepada tersangka Alpon Tomboy Simbolon, hentikan dulu aktivitas kalian dari mana. Itu orang kami yang menanam gitu lah. Jadi spontanitas, dan pada saat itu tersangka langsung mendatangi atau mengejar daripada ibu-ibu tersebut dengan menggunakan sebilah parang gitu. Dan perkataannya, siapa yang melarang saya akan kucincang atau saya potong, walaupun ibu akan potong gitu. Itu perkataan daripada pelapor. Jadi bagaimana proses penjemputannya? Apakah ada yang melakukan perlawanan, Pak? Ya, kalau memang hasil proses penyidikan, hasil gelar perkara, bahwasanya dapat ditetapkan sebagai tersangka, dari terlapor ke tersangka, kemudian kita lakukan penangkapan gitu di rumah daripada si tersangka gitu. Kapan kira-kira itu, Bang? Ya, penangkapan, Bang? Ada 2 hari yang lalu ya. Yang sudah ditahan, Bang? Sudah ada pemberkasan. Nah, kapan ini dilimpahkan ke kejaksaan, Bang? Ini masih kita pemberkasan, secepatnya kita berkas, kemudian kita limpahkan ke Kejaksaan Berkas Perkara gitu. Nah, soal asal-muasal persoalan itu, apakah masih melakukan mediasi, Bang? Oh enggak, kita kalau memang mediasi itu kan tetap sesuai dengan restoratif justice ya, RJ, ya kita tetap lakukan mediasi apakah bisa atau enggak. Kalau memang apa, kita tetap lakukan pengiriman berkas perkara ke PTU kita. Artinya sekarang korban sudah merasa nyaman, Bang, ya, dengan tertangkapnya tersangka itu? Ya, mengucapkan terima kasih, mereka pun datang dari sini mengucapkan terima kasih kepada kita karena sudah diamankan tersangka tersebut. Nah, kalau yang ditangkap memang kebetulan tersangkanya 1 orang atas nama Alpon Tomboy. Cuman dia kayak yang terbukti melakukan pengancaman dengan senjata tajam itu, Bang? Ya memang 1 orang itu, 1 orang yang melakukan pengancaman, yaitu tersangka Alpon Tomboy Simbolon gitu. Itu yang kita lakukan penangkapan. Baik. Baik. Ini bermula dari kasus tanah, di mana tanah tersebut sebenarnya sudah dikuasai dan dikelola oleh klien saya, itu Jorma Marbun dan Surmada dan yang lain-lain. Sudah dikelola ratusan tahun, bahkan bukti sejarah ada di sana. Jadi per bulan Agustus ada sekelompok orang mengklaim tanah tersebut adalah tanah mereka dan menebang, merusak kopi dan tanaman pisang milik klien saya. Jadi karena klien saya melarang untuk menebang pohon pinus miliknya, lantas kelompok ini datang mengintimidasi klien saya, langsung datang ke depan rumah, mengintimidasi klien saya dan anak-anaknya. Kemudian keesokan harinya ada 1 orang dari kelompok mereka datang menyerang klien saya dan membawa parang. Nah, di sana langsung parang diacungkan, akan kubunuh, begitulah. Jadi kita langsung bikin laporan pada saat itu, dan syukur sampai sekarang kita patut
bangga dan mengapresiasi Kapolres Samosir yang sudah mengambil langkah tegas dan langsung menangkap, mengamankan terlapor. Soal katanya kepemilikan tanah, artinya tersangka sudah ditangkap. Iya. Tapi soal kepemilikan tanah, masalah klaim masih ada mediasi Bang ya. Boleh jelaskan Bang seperti apa nanti kira-kira mediasinya Bang? Tadi kita sudah bertemu dengan Pak Kapolres, Pak Kasat, Pak Kanit. Ada upaya yang akan dilakukan oleh Polres Samosir untuk memediasi kedua belah pihak. Tapi mediasi ini sudah pernah dilakukan di kantor camat Ronggornihuta. Mediasi gagal. Nah, setelah mediasi gagal, pihak lawan kita terlapor masih terus datang ke lokasi untuk menebang dan mencuri kayu pinus milik klien kita. Jadi ini tadi Bapak Kapolres mengatakan akan ada mediasi yang kedua yang dilaksanakan di kantor Polres. Sebenarnya kalau dari kami, sebenarnya mediasi ini gak ada artinya lagi, karena tidak mungkin ada mediasi. Kami tidak mungkin membukakan pintu mediasi. Kami yang punya tanah, klien saya yang punya tanah. Bagaimana, apa yang harus dimediasi? Yang kedua, pohon pinus dan kopi milik klien saya sudah rusak. Pohon pinus sudah habis. Apa mau diharapkan lagi? Mediasi apa lagi? Nah, jadi memang sulitnya mengungkap kasus ini pertolongan LSH. Tapi harapannya kita mau menanti kebijakan dari Polres Samosir untuk menindak orang-orang tersebut. Karena jika ini tidak ditindak, ini akan menjadi presiden buruk di wilayah hukum Polres Samosir. Kenapa? Kita tahu saja, tanah yang di Samosir ini banyak sekali yang tidak punya alas hak. Lantas, bagaimana jika kelak nanti ada orang yang lain yang menguasai lahan orang lain karena nggak ada alas hak, merusak pohon pinus karena nggak ada alas hak, lantas itu dibiarkan. Jadi kita serahkan semua ke Polres Samosir untuk mengambil langkah-langkah tegas terhadap orang-orang tersebut. Oke, bisa dari Ibu sendiri sebagai korban, Ibu kan korban ada. Boleh ceritakan waktu itu bagaimana suasana pengancaman itu? Ya, karena kami melarang pelaku mengelola pinus, menebang pinus, terus pelaku langsung berlari, mau mengancam gitu. Siapa yang menghalang-halangi aku, kan saya cincang. Omak pun saya talik katanya, ya begitu. Terus sampai ke depan rumah. Jadi ketepatan saya pegang HP, terus saya ambil fotonya, bukti. Bahwa ada pengancaman. Bahwa ada pengancaman, iya. Nah, pada waktu itu apakah sebagai seorang ibu tidak merasa takut terus-terusan gitu? Takut, sangat takut. Sampai anak saya nangis-nangis, jerit-jerit. Ya, udah mak, nggak usah mak, biarin aja mak. Jangan nanti mama mati katanya. Dimatikan nanti mama katanya. Tapi kan tersangkanya sudah ditangkap. Bagaimana perasaan ibu setelah tersangka itu ditangkap? Lumayan lega. Merasa tidak terancam lagi Bu ya? Ya, merasa aman lah. Nyaman, ya. Nggak sebelumnya saya terancam. Ya, di rumah saja saya takut. Ya. Setelah penangkapan oleh Polres Samosir, apakah ada lagi ancaman datang ke pihak orang ibu? Tidak ada lagi ya? Baik. Silakan deh. Nah, kalau boleh tahu Bu, ibu sendiri single Pak sekarang ya? Ya, saya orang tua tunggal. Anak saya 5. Jadi pelaku mengambil pinus saya depan rumah di lokasi kopi saya. Itu mata pencarian saya sendiri. Jadi nanti anak saya mau sekolah pakai apa? Iya. Kan artinya, terancam, iya. Setelah mereka ambil tidak ada lagi penghasilan. Nggak ada lagi penghasilan. Sampai sekarang Bu ya? Iya, sampai sekarang ya. Jadi saya selama dari bulan Agustus sampai bulan sekarang sampai sekarang saya masih kurang nyaman ke ladang saya karena takut. Masih trauma Bu ya? Orang itu masih mau datang ke lokasi. Baik. Iya. Artinya tersangkanya bukan cuma satu, tapi yang mengancam itu cuma satu. Cuman satu yang mengancam, tapi dia punya teman juga. gerombolan. Iya, gerombolan. Baik. Ya begitu. Pengacara ini kan polisi sudah menangkap pelaku, kemudian akan ada mediasi. Bila mana mediasi gagal, tadi kan ada disebutkan persoalan tanah ya, tanah yang masing-masing mengklaim ya.
Nah, bila mana mediasi gagal, apalagi sudah kopi sudah dirusak ya. Nah, pohon pinus tebang. Apakah ada rencana melaporkan pengurus kopi ini dengan pasal pengerusakan? Itu pertama. Terus yang kedua, persoalan kepemilikan tanah, apakah ada rencana ke perdata? Ada dua itu tadi. Begini Bang, ini soal pengurusan kopi sudah pernah kita laporkan, Iya. tapi oleh pihak Polres tidak bisa diterima karena alasan Ya. Apakah Bapak tidak punya alasannya? alasan tidak ada. Bisoloid apa seperti itu? Bisoloid ada, tapi Oh. bisoloid dulu kan, misalkan satu bisoloid itu kan mencakup kawasan ini, Oh, langsung iya. begitu, bukan Iya. langsung satu lokasi, satu titik, bukan. Iya. Iya. Jadi bisoloid itu ada, tapi tidak untuk mencakup gimana ya? Sehamparan ini, satu bisoloid sehamparan ini. Tidak Iya. mencakup lokasi yang kita maksud. Termasuk, Nah, ada. ya, tapi termasuk. Tapi ya. termasuk. Oke, Iya, baik. ada. Oke. Nah, apakah kalau mediasi gagal, apakah ada rencana ke perdata untuk memastikan kepemilikannya? Ya, baik, begini Bang. Memang harapan kita pertama, kalau ke perdata itu kan kita ya bisa aja tanpa melaporkan dumasnya pun bisa ya kita melaksanakan ke perdata. Ya. Tapi harapan kita ini loh, ini ke depan Samosir ini hampir semua tidak memiliki alas hak tanah. Nah, lantas bagaimana ini ke depan? Jika ada seseorang nggak punya alas hak, lantas ada sekelompok orang datang merusak, menebang, mencuri ini, apakah nggak bisa? Apa tindakan yang harus dilakukan untuk ini? Gitu. Tapi harapan Mas ini tolong menjadi atensi Bapak Kapolres, karena ini bukan menyangkut hak individu, ini banyak orang Halayak ramai. halayak ramai terlibat di sana. Ah.